Salam sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita beristirahat malam, tiba saatnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang hari hingga kami memasuki malam di mana kami akan beristirahat. Terima kasih Tuhan. Namun sebelumnya kami rindu akan kebenaran firman-Mu yang akan menuntun kami. Kiranya Tuhan menolong kami, menguatkan kami supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh memberikan kami kekuatan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasalnya yang kedua, mulai dari ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan di atas judul, Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentulah setiap orang yang melakukan suatu pekerjaan, dia pasti mengharapkan hasil yang memuaskan di kemudian hari. Hal ini boleh termasuk dalam hukum alam. Kalau orang menabur yang baik, dia pasti menuai yang baik. Kalau Paulus juga berkata, apa yang kamu tuai, itu juga apa yang kamu tabur, itu juga yang kamu tuai. Dalam firman Tuhan sering diumpamakan agar umat Tuhan sama seperti seorang petani yang selalu sabar dalam menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Sabar menunggu musim, dan apabila ia sudah panen, maka semua jerih payahnya akan terobati. Hal seperti inilah yang Paulus harapkan dari jemaat Filipi. Sekalipun pada satu waktu dia akan pergi meninggalkan mereka, tetapi harapannya sungguh-sungguh menantikan adanya pertumbuhan dan buah dari pemberitaannya itu. Pada umumnya jemaat-jemaat sudah menunjukkan buah pemberitaan itu
pada saat Paulus masih bersama-sama dengan mereka. Itulah sebabnya Paulus berpesan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan itu adalah anugerah. Keselamatan itu adalah pemberian Allah secara cuma-cuma. Namun harus kita imani bahwa sekalipun diberikan secara cuma-cuma, bukan karena tidak berkualitas atau bernilai, melainkan karena tidak mungkin kita memperolehnya dengan cara apapun. Jadi kalau dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu, itu berarti kita harus selalu menjaga keselamatan itu dengan cara tetap berjalan, hidup bersama dengan Allah, kapan dan dimanapun, agar tidak lagi lepas oleh karena pengajaran atau pemberitaan yang lain. Allah kita adalah berdaulat. Dia memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan baik di bumi maupun di surga. Yesus berkata setelah dia bangkit, menjelang dia menyampaikan amanat agung itu, dia berkata, kepadaku telah diberikan kuasa baik di bumi maupun di surga. Jadi Allah kita di dalam Kristus adalah berdaulat, memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan di bumi dan di surga. Namun demikian, Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya, melainkan memberitakan mana yang baik dan benar dan mana yang tidak, yang seharusnya kita jauhkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah memberikan keselamatan, namun tidak menangkap tangan orang sehingga dengan secara paksa menarik agar masuk dalam keselamatan itu. Jadi yang Paulus maksudkan adalah hiduplah selalu dengan takut dan gentar, yaitu percayalah kepada Allah, hayati segala yang sudah diperbuatnya demi keselamatan kita. Beribadahlah kepadanya, jauhkanlah segala kejahatan, dan peliharalah senantiasa firman-Nya. Dalam mengerjakan atau memelihara keselamatan itu, hindari persoalan-persoalan yang tidak membangun. Sebab hal seperti itu akan memecah persekutuan, dan tetaplah hidup bersama dalam sukacita. Rasul Paulus berkata dalam Filipi 2 ayatnya yang kedua, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu sehati sepikir, satu jiwa dan satu tujuan. Dan apabila kita hidup di dalamnya, maka terjagalah keselamatan kita. Karena itu pakailah kesempatan ini sebaik-baiknya, agar keselamatan yang sudah diberikan dan kita peroleh tidak akan lepas lagi hingga pada akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami renungkan bersama. Kami bersyukur bahwa Tuhan telah menyelamatkan kami, dan Tuhan berikan hak bagi kami untuk memperolehnya apabila kami senantiasa percaya dan hidup bersama dengan Tuhan. Biarlah kami senantiasa kuat, tidak tergoda oleh segala sesuatu yang ada di sekitar kami, sehingga hidup kami sungguh-sungguh menunjukkan bahwa kami takut gentar kepada Tuhan. Di saat kami akan memasuki malam untuk beristirahat, Tuhan menjaga kami supaya kami besok kami boleh bangun dengan penuh sukacita dan dengan tenaga yang baru. Inilah doa kami Bapa di surga, ampuni segala dosa dan salah kami, dan dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.